Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali, saya Mr. Vincent. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas ekspresi-ekspresi jitu dalam bahasa Inggris yang serius deh, bakal bikin kalian jadi makin pede di kelas. Tujuannya simpel aja, biar kalian ngomongnya lancar, nggak grogi lagi. Materi yang kita pelajari hari ini saya susun khusus buat kalian, para pelajar keren di Indonesia. Harapannya, kalian bisa makin aktif dan pastinya makin sukses di pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia 5 topik utama kita hari ini. Mulai dari cara menyapa, terus gimana caranya nanya kalau bingung, cara kasih pendapat, minta izin yang sopan, sampai trik buat kerja kelompok. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama dan paling dasar, cara menyapa. Ini penting banget loh. Kenapa? Karena cara kita menyapa guru itu harus formal, menunjukkan rasa hormat. Beda banget sama cara menyapa teman yang bisa lebih santai dan akrab. Coba deh, lihat contoh ini. Irfan masuk kelas, dia lihat saya, terus langsung nyapa dengan sopan, "Good morning, sir." Nah, setelah itu dia nengok ke temannya, Pedro, dan langsung ganti gaya. "What's up, Pedro?" Keren kan? Dia tahu betul kapan harus formal dan kapan harus santai. Nah, sekarang bagian paling seru, kita latihan bareng. Saya mau kalian dengerin baik-baik cara saya mengucapkannya, terus langsung ulangi ya. Suaranya yang kenceng, jangan malu-malu. Siap? Yuk, coba. "Good morning, sir/madam." Jeda 2 detik. Wah, bagus banget. Lanjut. "How are you today?" Jeda 2 detik. Mantap. Sekarang buat ke temen nih. "See you later." Jeda 2 detik. Sip, satu lagi yang lebih gaul. "How's it going?" Jeda 2 detik. Keren abis. Poin kedua, dan ini penting banget. Jangan pernah sekalipun merasa takut atau malu buat bertanya kalau ada yang nggak kalian ngerti. Justru sebaliknya, bertanya itu nunjukin kalau kalian itu benar-benar merhatiin pelajaran dan pengen bisa. Coba kita bayangin situasinya Ita. Gurunya lagi ngejelasin, tapi cepet banget. Nah, daripada bengong dan ketinggalan, Ita dengan berani angkat tangan dan bilang, "I'm not sure I follow. Could you please speak a little slower, sir?" Itu cara yang super sopan dan efektif buat minta penjelasan ulang. Yuk, kita latih kalimat-kalimat penyelamat ini biar makin pede. Ulangi setelah saya ya. Could you please repeat that? Luar biasa. Kalau ada kata baru yang aneh, what does photosynthesis mean? Kalau penjelasannya kayak kereta, could you speak more slowly? Dan kalau lupa halaman, what page are we on? Mantap jiwa. Suasana kelas itu jadi lebih seru kalau ada diskusi, setuju? Nah, di bagian ini, kita belajar gimana sih caranya ngasih pendapat, mau itu setuju atau nggak setuju, tapi dengan cara yang elegan dan tetap menghargai orang lain. Nah, ini dia contoh diskusi yang sehat. Misal, kita lagi bahas novel, Frekin mulai duluan. "In my opinion, the main character was brave." Lalu, Irfan punya pendapat lain, tapi dia menyampaikannya dengan asyik. "I disagree with you because I think he was reckless." Lihat, keduanya pakai kalimat pembuka yang pas, jadi diskusinya tetap enak didengar. Oke, latihan lagi biar kalian kedengaran makin intelek pas diskusi. Ikuti saya. I think the answer is... Sopan santun atau etika itu, itu kunci segalanya. Apalagi di kelas. Sekarang kita fokus ke ekspresi yang dipakai buat minta izin. Mau itu ke toilet, pinjem pulpen, atau bahkan pas kita nggak sengaja telat. Perhatikan situasi ini. Pedro panik, dia sadar pulpennya ketinggalan. Tapi dia nggak langsung nyamber pulpennya Ita. Dia tanya dulu dengan sopan banget. "Excuse me Ita, could I borrow a pen please? I forgot mine." Nah, karena caranya sopan, Ita juga jawabnya enak. "Of course Pedro." Tuh kan, etika yang baik itu bikin suasana kelas jadi nyaman. Jadi, intinya apa? Sopan santun. Yuk kita latih kalimat-kalimat ajaib ini. Siap? Ulangi. "May I go to the restroom?" Gitu. Kalau mau pinjam sesuatu, "Could I borrow a pen, please?" Kalau mau manggil guru, "Excuse me, sir." Dan kalau kamu telat, "I'm sorry I'm late." Sempurna. Di sekolah, kerja kelompok itu udah pasti sering banget kita lakuin. Nah, komunikasi yang lancar itu resep rahasia, biar kerjaan kelompok beres dan hasilnya maksimal. Yuk kita pelajari ekspresi kuncinya. Coba kita bayangin lagi ada tugas kelompok. Frein, yang jadi koordinator, langsung ngasih arahan yang jelas. Dia bilang, "Oke tim, let's start by reading the instructions. First, we need to." Terstruktur banget kan?
Terus, pas Pedro udah selesai sama bagiannya, dia langsung ngabarin, I'm finished with my part. Ini bikin kerja tim jadi efisien dan semua orang tahu progresnya. Oke, ini latihan terakhir kita teman-teman. Ini bakal bikin kalian jadi anggota tim yang paling diandalkan. Ulangi ya. Are we working in groups? Oke, untuk ngajak mulai, let's start by... Buat ngasih tahu langkah pertama. First, we need to. Dan kalau udah kelar, I'm finished. Kalian semua luar biasa. Oke, sebelum kita selesai, yuk kita rangkum cepat poin-poin pentingnya. Pertama, ingat bedain cara ngomong ke guru sama ke teman. Kedua, jangan pernah takut nanya, itu keren. Ketiga, aktif diskusi tapi tetap sopan. Keempat, etika nomor 1, selalu minta izin. Dan kelima, kalau kerja kelompok, komunikasi harus jelas. Simpel kan? Ingat ya, menguasai ekspresi-ekspresi ini tuh bukan cuma soal nilai bagus. Ini soal membangun rasa percaya diri kalian. Jadi terus latihan, jangan takut salah, karena kita semua belajar dari kesalahan. Semangat terus belajarnya, sampai ketemu lagi.